Munich and Tottenham have agreed a deal now. These I have to say, are really fantastic. The rules were just unlucky in this, not in this moment in time, so that's why I've went on. Satu kejutan besar hadir menjelang bergulirnya Piala AFF U23. Turnamen 2 tahunan yang selama ini dipandang hanya sebagai hiburan regional Asia Tenggara, kini menjelma menjadi panggung rebutan media internasional untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hak siar Piala AFF di semua level diperebutkan oleh stasiun televisi dari Asia hingga Eropa. Dan semua itu berawal dari satu titik magnet, yaitu Timnas Indonesia yang akan berlaga di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian global di tengah geliat sepak bola nasional yang sedang panas-panasnya. Perhatian terhadap skuad Garuda Muda melonjak tajam, apalagi setelah tim senior mencetak sejarah lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kini dunia ingin tahu seberapa kuat masa depan sepak bola Indonesia, dan jawabannya akan diuji di grup A Piala AFF U23 yang mendadak dari kompetisi regional biasa menjadi turnamen yang dinanti dunia. Dan beberapa media olahraga dari Inggris, Spanyol, Jerman hingga Jepang menyatakan minatnya menyiarkan pertandingan-pertandingan Timnas U23 Indonesia, dan bahkan mereka rela merogoh kocek dalam-dalam demi mendapat hak siar eksklusif. Tak main-main, mereka membidik laga-laga Indonesia di fase grup, terutama saat menghadapi Malaysia. Laga klasik penuh gengsi yang tak pernah gagal menyedot emosi publik. Duel ini adalah derby paling panas. Kini, pertama kalinya penonton dari luar benua akan menyaksikan secara langsung. Ketertarikan dunia ini bukan tanpa alasan, karena Indonesia saat ini tengah berada di titik keemasan. Persepak bolaannya di semua kelompok usia, mulai dari U16, U20 hingga senior, Timnas Indonesia menunjukkan grafik menanjak. Dan tak hanya itu, menang di lapangan tetapi juga menang di hati para penonton. Dengan stadion selalu penuh atmosfer yang membara dan semangat supporter yang tak tertandingi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan menyebut fenomena ini sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya berkembang, tetapi mulai diperhitungkan di tingkat global. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di AFF U23 2025 hanyalah awal dari ledakan sepak bola nasional menuju level dunia. Di sisi lain, AFF pun diuntungkan turnamen yang sebelumnya hanya memiliki distribusi siaran terbatas, kini menjangkau pasar Eropa. Untuk pertama kalinya, nama-nama seperti Brunei Darussalam, Filipina juga ikut disebut dalam siaran-siaran media asing. Berkat keberadaan Indonesia dalam grup yang sama, kini perhatian dunia tertuju ke grup A. Sebuah grup kecil di turnamen yang dulu hanya ditonton oleh jutaan orang di Asia Tenggara, kini menjadi panggung global yang dinanti oleh ratusan juta mata dari berbagai belahan dunia. Dan Indonesia sekali lagi berdiri di tengah sorotan, bukan hanya karena skor di papan pertandingan, tapi karena mereka sedang menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Asia. Sebuah kisah yang dimulai dari piala kecil ASEAN, tapi disaksikan oleh seluruh dunia. Publik Eropa ungkapkan keinginannya menonton laga Timnas Indonesia di Piala AFF. Aku sudah menonton sepak bola dari seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan jujur saja apa yang dilakukan Indonesia saat ini benar-benar luar biasa. Semangatnya, energinya, dan cara mereka membangun budaya sepak bola sangat berkesan. Aku sempat nonton beberapa laga kualifikasi Piala Dunia mereka, dan atmosfer di GBK bahkan lebih meriah dari derby Premier League. Piala AFF U23 akan segera dimulai,
dan Indonesia berada di grup A. Ini bukan lagi turnamen regional biasa. Media Eropa pun ikut berburu hak siar. Aku sangat antusias melihat performa tim muda Indonesia, terutama saat melawan Malaysia. Pasti panas banget. Supporter Indonesia benar-benar luar biasa. Tim U23 mereka dipantau scout Eropa. TV luar negeri rebutan hak siar dan sorotan dunia tertuju ke grup A Indonesia versus Malaysia. Ini bukan sekedar pertandingan grup, melainkan perang sepak bola. Aku lihat video fans Indonesia saat mendukung tim senior mereka. Sangat luar biasa. Kembang api, koreografi, chance itu semangat yang sudah jarang ada di sepak bola modern. Piala AFF U23 kali ini bisa jadi cerita besar sepak bola muda tahun ini. Nggak sabar nontonnya. Italia punya banyak rivalitas, tapi menurutku derby di Asia Tenggara punya emosi yang sangat luar biasa. Sejak timnas Indonesia tampil di level senior, aku jadi terus memantau mereka. Sekarang U23 mereka jadi headline dunia dan stasiun TV Eropa. Tertarik, itu luar biasa. Aku baca banyak media luar rela keluar dana besar demi siarannya. Laga lawan Malaysia jadi yang paling kutunggu. Bukan cuma karena kualitas, tapi karena makna emosional dan budaya di baliknya. Inilah sepak bola yang sesungguhnya. Lupakan pertandingan persahabatan, kasih aku laga panas seperti di tiap minggu. Sepak bola bukan cuma soal taktik dan formasi. Ini tentang emosi, cerita, dan rivalitas. Itu kenapa aku super antusias nonton AFF U23 tahun ini, terutama di grup A. Kebangkitan mereka di pentas internasional sangat menginspirasi. Cara mereka membina pemain muda dan dukungan seluruh negeri terhadap timnya mengingatkanku pada sepak bola zaman dulu sebelum terlalu komersial. Aku penasaran banget sama pertandingan lawan Malaysia, dan tentu saja akan menjadi pertarungan besar penuh kebanggaan. Dengan adanya media Eropa yang ikut meliput, tanda bahwa dunia ikut memperhatikan Indonesia karena sedang menulis kisah baru sepak bola yang gaungnya bisa menembus Asia. Timnas Indonesia mencolok seperti mercusuar. Kemajuan sepak bola mereka 2 tahun terakhir bukan kebetulan. Ini merupakan hasil kerja terstruktur yang luar biasa. Adalah bagaimana tim U23 mereka diperlakukan seperti senior oleh media dan fans. Itu jarang terjadi. Perhatian dunia yang mereka dapat sangat layak. TV-TV Eropa pun berebut hak siar. Pertandingan Indonesia versus Malaysia sudah masuk daftar tontonan utama.